Sebelum masuk ke analisis, izinkan kami memperkenalkan tim kami yang terdiri dari Damarjati, Avatar Bintang, Luli Maknun, dan Stefani Maria. Selanjutnya, data yang kita analisis hari ini berasal dari 1.000 catatan pekerjaan produksi nyata yang tersebar di 5 mesin dengan 5 jenis operasi. Dari 1.000 pekerjaan ini, hanya 673 yang selesai tepat waktu, sisanya 198 terlambat, dan 129 gagal total. Selanjutnya, kalau kita hitung, sekitar 32,7% pekerjaan itu tidak berjalan normal. Dalam 6 hari operasional saja, pabrik kehilangan 80,8 jam produktif, membuang 387 unit material dari pekerjaan yang gagal, dan membuang 711 unit energi hanya untuk menghidupkan mesin yang delay. Ini bukan angka yang kecil dan ini terjadi hanya dalam 6 hari. Selanjutnya, yang menarik di sini adalah untuk bagian efisiensi energi. Pabrik ini sebetulnya itu udah terbukti bisa menghemat energi. Ada 6 pekerjaan yang berhasil mencapai optimal efisiensi, tapi 65% sisanya masih boros. Artinya bukan masalah kemampuan mesinnya, tapi penjadwalan dan pemilihan mesinnya yang selama ini masih salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik di sini kami berhasil membongkar masalah operasional pabrik kita ke dalam tiga klaster utama. Yang pertama, pada kelompok mesin bermasalah, kita menemukan tiga mesin yang menjadi pembocor produktivitas terbesar, yaitu mesin 05 yang mencatatkan tingkat delay tertinggi sebesar 24,9%, lalu diikuti mesin 04 dengan tingkat kegagalan total failed tertinggi sebesar 17,6%, dan mesin 03 di posisi kedua kegagalan sebesar 15,6%. Masalah ini diperparah oleh zona operasi tidak efisien, di mana proses grinding atau penggilingan menjadi titik paling kritis karena 73,1% pengerjaannya masuk kategori low efisiensi, disusul oleh proses milling sebesar 67,2% dan drilling sebesar 61,9%. Namun di tengah hambatan tersebut, data membawa kabar baik dari kelompok mesin stabil, di mana mesin 01 dan mesin 02 mencatatkan tingkat penyesuaian sukses completed tertinggi masing-masing tingkat di angka 7,1% dan 69,5%. Nah, ini menjadi solusi strategis yang sangat jelas dan terukur bagi perusahaan, yaitu kedua mesin ini stabil dan yang paling cocok untuk menangani proses grinding. Nah, rekomendasi utama kami adalah segera merombak aturan penjadwalan dengan mengalihkan seluruh beban grinding yang berat dari mesin-mesin yang rentan rusak seperti 03 dan 04 murni ke mesin 01 dan 02, sehingga efisiensi dan kelancaran shift produksi kita dapat langsung dioptimalkan secara instan. Selanjutnya, 03 dan 04 menjadi penyumbang tertinggi pabrik di tingkat dengan tingkat delay mencapai 2,9% atau warna kuning dominan, sedangkan mesin 04 menjadi mesin yang paling rapuh dengan tingkat kegagalan total failed tertinggi sebesar 17,6% dengan warna merah dominan, disusul oleh tingkat mesin 03 dengan tingkat kegagalan 15,6%. Di sisi lain, mesin kita memiliki mesin 04, 01 dan 02 yang terbukti sangat andal karena mencatatkan presentasi penyelesaian sukses atau completed setinggi di angka 71,7 dan 69,5%. Nah, kedua, bergeser pada grafik sebelah kanan mengenai tingkat ini efisiensi berdasarkan tipe operasi. Nah, ini menunjukkan mana paling banyak membuang sumber daya pabrik. Nah, pada penggilingan, jadi musuh utama kelancaran rantai produksi karena 7,1% pengerjaannya jatuh ke low efisiensi. Lalu forest mailing sebesar 67,2% dan drilling sebesar 61,9%. Nah, kombinasi kedua grafik ini memberikan solusi strategis yang sangat terang bagi perusahaan. Kita harus melarang proses berat seperti grinding dikerjai di mesin yang rawan gagal seperti mesin 03 dan 04, dan wajib mengalihkan beban kerja tersebut ke mesin 01 atau 02 yang paling terbukti paling stabil secara historis agar efisiensi pabrik langsung meningkat secara instan. Ini terlihat zona masalah atau heat map interaksi resiko yang didapatkan ini. Nah, data ini
membuktikan bahwa efisiensi pabrik kita melonjak ekstrim akibatnya dat- adanya kombinasi beresiko tinggi antara mesin tertentu dengan tipe operasi yang tidak cocok. Fokus utama yang harus segera kita intervensi adalah mesin 03 ketika dipaksa menjalankan proses grinding, di mana tingkat resiko kegagalan keterlambatannya menjadi yang tertinggi di seluruh pabrik, yaitu mencapai 42,2%. Nah, ini menjelaskan mengapa pada saat sebelumnya di proses grinding tercatat sebagai operasi yang paling tidak efisien dengan tingkat inefisiensi mencapai 73,1%. Nah, selain itu, resiko ini juga mendeteksi tingkat bahaya kedua pada mesin 04 menjalankan operasi drilling dan milling dengan tingkat risiko bermasalah secara konsisten berada di atas 40%. Nah, pola data yang berwarna merah pekat ini memberikan dasar argumen yang kuat bagi tim kami untuk menyusun aturan penataan lantai pabrik yang baru. Rekomendasi mutakhir kami adalah menerapkan larangan ketat atau blacklist penjadwalan dan pada kombinasi kombinasi merah ini, yaitu melarang operasi operasional grinding di mesin 03 serta memblokir tugas drilling dan milling pada 04, lalu mengalihkan seluruh beban kerja tersebut ke mesin lain, yaitu memiliki indikator risiko yang jauh lebih aman. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai spesialis prediksi AI, ya, tugas saya dalam proyek ini adalah mengubah posisi perusahaan dari yang selalu reaktif menjadi proaktif, ya. Jadi selama ini mungkin kita baru tahu ya mesin itu rusak atau jadwal gagal setelah insiden terjadi. Nah, di sini sistem peringatan dini yang saya bangun membagikan keadaan itu dengan mendeteksi resiko sebelum shift dimulai. Nah, mungkin ada yang berpikir bagaimana jika akurasi model kecerdasan buatan ini tidak 100% sempurna. Nah, jawabannya itu dalam manajemen risiko manufaktur, kita tidak mencari kesempurnaan akademik. Ya, di sini kita mencari perlindungan operasional. Nah, sistem ini sengaja disetel untuk sangat protektif dan sudah terbukti mampu mengunci sekitar 80% potensi kegagalan jadwal sebelum mesin dinyalakan. Nah, jika kita terus menunggu masa pendisian sempurna tanpa celah, pabrik mungkin akan terus membakar uang setiap harinya. Nah, sistem ini siap menghentikan kebocoran tersebut besok pagi. Boleh next slide? Nah, di sini akan saya bahas terkait faktor utama pemicu masalah, ya. Nah, di sini mungkin juga banyak yang bertanya bagaimana jika masalah pabrik kita selama ini memang murni karena mesinnya itu yang sudah tua, ya, atau memang udah aus gitu mesinnya. Nah, di sini data kita dengan tegas membantah asumsi tersebut. Seperti yang terlihat di grafik, kecerdasan buatan membongkar bahwa 27,2% itu resiko kegagalan murni dipicu oleh fluktuasi konsumsi energi, ya, atau energi consumption, dan 18,9% dipicu oleh pemaksaan durasi kerja. Nah, artinya apa? Artinya itu fisik mesin kita sebenarnya sanggup bekerja, tapi mereka mengalami overload operasional akibat rancangan jadwal dan beban energi yang dipaksakan dari balik meja perencanaan. Boleh next slide? Nah, di sini selanjutnya akan dibahas kinerja sistem dan manajemen risiko, ya, yang berupa function matrix. Nah, di sini sistem berhasil menyelamatkan 52 jadwal produksi hampir gagal. Nah, namun melihat data di layar bisa langsung disoroti juga, ya, satu angka dan bertanya bagaimana dengan 41 alarm palsu, ya. Alarm palsunya gimana gitu kan. Nah, jika ternyata sistem menyuruh kita waspada tapi ternyata mesinnya aman, nah itu nantinya akan malah membuang waktu dan menurunkan efisiensi operator. Nah, di sini sudah dikalkulasi risiko finansialnya. Sistem ini memang dibuat untuk sangat sensitif sehingga memunculkan alarm palsunya itu yang cukup, ya, 41 seperti tadi. Tapi secara bisnis menyuruh operator menghentikan pekerjaan selama 5 menit untuk melakukan inspeksi singkat, biayanya itu hampir nol. Nah, jika dibandingkan jika kita abaikan lalu 52 jadwal tersebut benar-benar hancur, ya, di tengah produksi. Oke, selanjutnya masih akan dilanjutkan. Nah, eh, sebagai langkah konkret yang bisa segera diimplementasikan, sistem telah merumuskan batas aman mutlak, ya. Konsumsi energi tidak boleh melewati 8,52 unit dan penggunaan material maksimal di 3,02 unit. Nah, melihat angka ini, bagaimana jika selisih batas aman ini terlalu tipis, energi di angka 8,52 ini, lalu mesin mati di angka 8,53. Nah, sangat mustahil bagi operator untuk mengontrol koma sekecil itu secara manual. Karena itu rekomendasi ini tidak dirancang untuk disetel secara manual oleh tangan manusia. Nah, ini
angkanya ini harus diintegrasikan sebagai batas atas ya atau upper limit dalam dashboard yang di ruang kontrolnya. Begitu sistem membaca tren energi mesin mulai merangkak naik mendekati batas 8,52, maka lampu kuning akan menyala ya, akan berupa peringatan akan menyala. Kemudian supervisor langsung mendapatkan sinyal untuk mengambil alih, mengurangi beban operasi atau menjadwal ulang urutan kerja sebelum mesin tersebut benar-benar mencapai titik kritis atau mati. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi setelah kami menganalisis di sebelum-sebelumnya yang di mana terjadinya kebocoran dan terbuangnya energi yang sia-sia, yang di mana itu juga bisa menurunkan keuntungan, di mana kondisinya itu juga dalam waktu 6 hari, pabrik telah kehilangan 80,8 jam waktu produktif akibat keterlambatan, yang di mana itu bisa dilihat dalam presentasi status produksi bahwa status untuk delay itu sebesar 19,8% dari total 1.000 jobs. Yang dimana dengan waktu keterlambatan itu sangat berdampak bagi beberapa, salah satunya adalah finansial, yang dimana dapat kehilangan potensi atau peluang, yang dimana itu dapat menyelesaikan 68 pekerjaan tambahan, lalu sebanyak 387,1 unit bahan baku terbuang sia-sia akibat kegagalan mesin, yang dimana dapat dilihat bahwa untuk status produksi fieldnya itu sebesar 12,9%. Lalu juga sebanyak 711,4 unit terbuang sia-sia ketika menghidupkan mesin dan mesin itu menunggu selama waktu delay. Lalu dari masalah-masalah itu diterapkanlah sebuah solusi strategis atau SOP untuk menanggulangi hal tersebut, yang dimana ada dua solusi. Yang pertama adalah aturan penjadwalan baru, yang dimana ini bisa mengalihkan semua proses grinding ke mesin 5 atau mesin 2, yang dimana mesin 5 atau mesin 2 ini merupakan mesin dengan performa terbaik yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Dan untuk kedua mesin ini juga dapat menyelesaikan atau sukses dengan masing-masing tertinggi di angka 72,2% dan 71,8%. Lalu mengatur durasi pengerjaan untuk setiap mesinnya di mana rata-rata selama 89 menit. Sehingga tidak memaksa lebih cepat karena durasinya stabil menjamin efisiensi energi optimal. Karena terjadi banyak mesin yang em, dengan durasi waktu yang lama, tetapi hasil yang didapatkan malah jelek. Lalu selanjutnya adalah menjaga konsumsi energi maksimal di angka 8,52 unit, yang dimana ini untuk menghindari overload yang memicu delay. Karena jika konsumsi energinya bisa berlebihan, hal tersebut akan berdampak untuk hasilnya juga. Lalu yang solusi keduanya adalah pemeliharaan preventif, yang dimana ini menjadwalkan perawatan untuk mesin 4 dan mesin 5. Segera jika kesiapan atau availability-nya turun di bawah 92%. Dari solusi yang dijalankan, kami juga melakukan analisis. Jika itu dijalankan, maka sistem akan terdeteksi dan dapat mengurangi tingkat masalah seperti gagal dan delay dari 32,7% menjadi 19,4%, yang dimana penurunan ini sebesar 13,3 poin persentase. Dan untuk potensi penghematan biaya listrik atau energi mencapai 35,5% dengan mengikuti standar pengerjaan AI. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.